Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu nggak tahu ada masalah apa dia tidak bisa masuk. Jadi pegang ini laptop tapi nggak bisa. Akhirnya ini harus pakai di alat yang lain ya, yang gambarnya tidak bisa sebagus kalau di laptop. Jadi mungkin kelihatan agak sedikit hitam. Tapi yang penting bisa sampai ke Bapak Ibu. Tadi saya coba dengan yang lain, ya pakai yang handphone, ternyata bisa. Jadi ini sementara kita pakai alat yang terbatas dulu, pakai handphone dulu. Insya Allah nanti saya coba otak-atik lagi yang di laptop. Mudah-mudahan bisa supaya nanti gambarnya lebih jernih ya, karena di masjid kita akan direkam biasanya dan akan dimasukkan ke YouTube. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak ada kendala. Alhamdulillah juga Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, terima kasih sudah berkenan untuk menunggu. Kita akan melanjutkan kajian sirah kita. Ya, kita akan melanjutkan kajian sirah kita dan insya Allah kemarin terakhir kita sampai pada di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu. Detik-detik awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 tahun sebelum mendapatkan wahyu itu beliau, jadi kurang lebih sekitar usia beliau di usia 38 tahun, 38 tahun, 39 tahun, di usia 40 ya. Itu beliau setiap tahun itu meluangkan waktu kurang lebih 1 bulan yang disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham. Ya, jadi beliau meluangkan waktu selama 1 bulan itu bertahanus, uzlah. Ya, beliau menyendiri. Nah, tempat yang dipilih oleh beliau menyendiri adalah Gua Hira. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ada yang datang ke Gua Hira ya. Nah, apa dan mengapa ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus di Gua Hira? Tentu bukan persiapan beliau untuk mendapat wahyu, bukan. Ya, karena beliau nggak tahu kalau beliau itu akan mendapat wahyu, tidak tahu. Bahkan beliau akan diutus menjadi nabi pun beliau juga tidak tahu. Walaupun kalau kita lihat ceritanya kan di saat beliau dalam kandungan dan saat dilahirkan, Ibu Aminah bercerita tentang bagaimana mudahnya, ya kan, mengandung beliau dan melahirkan beliau itu satu. Ketika beliau dibawa menuju ke Bani Sa'ad untuk disusui, ya, di usia sampai 2 tahun sempurna, ya, bagaimana kemudahan yang dijumpai oleh Halimah, Ibunda Halimah dan bukan hanya Ibunda Halimah As-Sa'diyah tapi seluruh Bani Sa'ad. Ya, kampung itu menjadi hidupnya mudah, hujan turun rutin, ya, rumput hijau, gitu ya. Itu kan diceritakan juga, ya, diceritakan. Terus juga bagaimana beliau didatangi oleh makhluk yang membelah dada beliau, itu kan juga beliau tahu. Terus bagaimana beliau ketika melakukan perjalanan dagang, ya, Maisarah kala itu berjumpa dengan seorang pendeta sebelum itu dulu, ya, dibawa dagang oleh pamannya, lalu paman beliau Abu Thalib berjumpa dengan pendeta, ya, pendeta Buhairah pertama yang dijumpai, disuruh minta pulang karena ini akan menjadi nabi, ya. Lalu juga nanti ketika beliau berusia 25 tahun membawa barang dagangan Khadijah, pendamping beliau Maisarah berjumpa dengan pendeta Nasturah namanya, mengatakan juga akan menjadi nabi. Tapi kenapa nabi kala itu juga bukan berarti semua tanda-tanda yang sudah disebutkan itu membuat Nabi Muhammad SAW betul-betul yakin bahwa beliau nabi? Enggak. Ya. Walaupun ada tanda-tanda dan tanda-tanda, itu tidak membawa Nabi SAW menjadi yakin bahwa beliau akan menjadi nabi. Enggak. Bahkan itu seolah
apa bahasanya, dilupakan. Ya. Bukan sesuatu yang diingat-ingat, bukan sesuatu yang dinanti-nanti. Saya pokoknya harus jadi nabi, saya jadi nabi. Enggak. Dengan sekian banyak tanda-tanda sebelumnya. Nanti akan terulang kembali tanda-tanda itu saat kapan? Saat betul-betul yakin bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat oleh Allah menjadi nabi. Tapi sampai dengan detik itu di usia 38 tahun nggak ada itu terngiang ya, teringat, nggak ada. Bahkan Khadijah sendiri sampai sudah lupa dengan mimpinya. Sebelum menikah dengan Nabi, Khadijah mimpi apa? Bahwa beliau ya melihat bintang yang begitu cantik. Lalu beliau terpesona hingga keluar dari rumahnya untuk melihat bintang itu, tiba-tiba bintang itu jatuh ke rumahnya. Dan itu juga terlupakan. Sampai nanti ketika Nabi betul-betul yakin bahwa Jibril datang dan memberikan wahyu itu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, Nabi SAW ketika beliau itu bertahanus, Nabi SAW ketika beliau itu uzlah menyendiri ke Gua Hira, bukan untuk menanti wahyu, bukan. Karena Nabi SAW tidak tahu kalau beliau akan diangkat menjadi Nabi. Lalu apa yang akan beliau lakukan? Kok bertahanus? Beliau mempersiapkan diri jika nanti di usia 40 tahun itu umatnya mengangkat beliau menjadi pemimpin, beliau sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Itu alasan yang lebih banyak disebut oleh para ahli sejarah. Nah, maka dari itu ketika beliau itu didatangi oleh Jibril, beliau kaget. Ketika didatangi oleh Jibril, beliau tidak kena. Ketika didatangi oleh Jibril, beliau tidak mempersiapkan diri. Bahkan sampai beliau gemetar. Sampai di rumah demam. Ya. Itu untuk menunjukkan beliau tidak tahu. Dan siapa makhluk itu beliau tidak tahu. Sampai akhirnya dibawa oleh siapa? Istri beliau Khadijah radhiyallahu anha menuju ke saudaranya Waraqah bin Naufal yang kala itu menjadi pendeta. Ya, Waraqah bin Naufal adalah seorang pendeta beragama Nasrani yang tinggal di Mekah. Ya. Tetapi dia tidak diperbolehkan oleh orang-orang Quraisy untuk apa? Untuk menyebarkan keyakinannya. Karena kala itu orang Quraisy berpaham pagan. Ya, faham dari orang Quraisy itu keyakinannya adalah menyembah berhala. Dan kala itu, barang siapa yang menyebarkan keyakinan yang lain daripada keyakinan orang Quraisy itu, maka akan mendapat ya sanksi. Gitu. Makanya Waraqah ya tidak, kecuali orang yang datang. Ada beberapa orang, termasuk diantaranya Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha terkadang datang ke rumahnya Waraqah, karena Khadijah beliau radhiyallahu anha itu tidak masuk di hatinya bagaimana kok orang menyembah berhala, nggak masuk. Ya. Maka kadang datang ke tempatnya Waraqah, bertanya tentang apa yang ada di dalam keyakinan Waraqah. Makanya Waraqah itu beliau menerjemahkan Injil yang masih asli ya, ke dalam bahasa Arab. Ya, dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Ya. Tetapi Injil yang ada ini tidak diketahui lagi keberadaannya. Apakah memang masih ada Injilnya ataukah sudah tidak ada. Ya. Tapi dalam catatan sejarah, Waraqah ini menulis apa? Menulis Injil, menerjemahkan Injil dari bahasa Ibrani menuju ke atau menjadi ke bahasa Arab. Nah, banyak datang. Nah, di saat itulah datang dan Waraqah menjelaskan tentang makhluk apa yang mendatangi Nabi. Itu yang disebut dengan eh, Namus namanya. Namus itu apa? Nama lain malaikat Jibril atau Jabrail. Ya, Jabrail. Nah, sampai disitulah kemarin kita cerita. Nabi ketika mendengar itu bukan mendengar sesuatu yang apa bahas yang biasa didengar atau yang sudah diketahui. Ya. Kalau orang-orang kala itu Yahudi dan Nasrani itu mereka betul-betul pada masa menanti siapakah nabi yang akan Allah utus karena waktunya sudah datang. Ya.
Makanya nanti ada beberapa orang Nasrani ketika nanti fase di mana Nabi mengirimi surat, Bapak Ibu. Nanti kita akan cerita sampai pada fase itu, tapi masih beberapa serial lagi. Tapi saya ingin menyampaikan saja, ada beberapa penguasa yang kala itu beragama Nasrani. Karena tidak ada penguasa Yahudi yang disurati, sebab Yahudi sudah tidak ada lagi yang menjadi penguasa di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi nabi. Yang ketika disurati dengan surat dakwah, mereka itu ada yang langsung masuk Islam. Contoh misalkan Najasyi. Begitu dapat surat itu dari Nabi, langsung turun dari singgasananya, langsung meletakkan surat itu di kedua mata dan kepalanya, berulang-ulang begini. Ini tanda bahwa beliau menghormati surat itu dan memanggil sahabat Ja'far bin Abi Thalib yang kala itu masih berada di Habasyah, lalu masuk ke dalam Islam. Ya, kenapa? Najasyi mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh orang yang menulis surat ini, belum pernah jumpa dengan Nabi Muhammad SAW, tapi beliau mengatakan, Najasyi, orang yang menulis surat ini adalah orang yang betul-betul sedang kami nanti dan termaktub dalam kitab kami. Itu Najasyi. Tapi beda dengan Muqawqis, Raja Mesir. Muqawqis beragama Nasrani juga. Ketika disurati dakwah oleh Nabi SAW, Muqawqis mengatakan, saya bukan tidak yakin dengan orang yang mengirim surat ini, padahal belum juga jumpa dengan Nabi, Bapak Ibu. Saya bukan tidak yakin dengan orang yang mengirim surat dakwah, tetapi dalam penilaian saya bahwa yang dimaksud Nabi akhir zaman yang juga sedang kami nanti itu datangnya dari Syam, bukan dari Arab, bukan dari tempatmu, gitu. Mengatakan kepada utusan yang Nabi utus. Jadi Muqawqis nggak masuk Islam. Mohon maaf, Muqawqis tidak mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi, tidak masuk Islam, tapi memberikan hadiah, tidak melawan. Ya. Raja Romawi, sama, Kaisar Romawi. Kala itu Kaisar Romawi, Heraklius, itu sedang berada di Masjidil Aqsa, ya, di India kala itu. Karena baru saja Masjidil Aqsa berhasil direbut dari jajahan Persia oleh Heraklius. Dapat surat itu. Diteliti, bagaimana. Akhirnya, Heraklius kala itu ingin mengikut apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi, kata Abu Sufyan yang kala itu sedang berada di sana, terjadi kegaduhan yang luar biasa, sehingga Heraklius tidak jadi ikut agama Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kegaduhan Heraklius ketika ingin mengikut agama itu, seluruh orang yang ada di sekitarnya ingin memberontak. Nah, Heraklius lebih ingin mempertahankan kekuasaan. Nggak jadi. Jadi semua yang beragama Nasrani itu ada rasa. Bukan karena apa-apa. Karena memang dalam kitab suci mereka, dalam keyakinan mereka, Nabi akhir zaman itu sudah memang waktunya diutus. Berbeda ketika surat ini diantar kemana? Ke Kisra. Ketika Nabi mengirim surat dakwah ke Kisra, Kaisar Persia, Raja Persia, disobek-sobek oleh dia. Kenapa? Karena Persia tidak punya keyakinan agama Samawi. Dia nyembah api aja. Ya, nggak punya kitab suci, jadi nggak tahu. Nah ini ya. Nah, balik ke tadi, Nabi SAW ketika mendengar dari apa yang disampaikan oleh Waraqah bahwa yang datang itu adalah Namus, ya, itu adalah Jibril yang membawa wahyu. Kalau memang itu benar, maka kamu akan menjadi nabi, kamu akan dijauhi oleh kaummu, kamu akan mendapatkan pertentangan dari kaummu. Nabi SAW kala itu heran, bercampur bingung, bercampur karena nggak ada istilah itu dalam otak beliau. Karena beliau kan ummi. Beliau tidak pandai baca, bukan tidak pandai, beliau tidak bisa baca tulis. Jadi beliau tidak baca apa yang ada sebelumnya, beliau tidak baca. Beliau tidak tahu sejarah sebelumnya itu ada nabi apa segala macam, enggak. Dan itu bukan sebuah kelemahan, ya, justru merupakan sebuah bukti gitu bahwa nanti apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam murni wahyu dari Allah, sebab Nabi tidak menelaah kitab-kitab sebelum Al-Quran, jadi tidak tercampur dengan apapun karena memang Nabi ummi, nggak bisa baca. Maka ketika dengar itu agak bingung Nabi. Jadi sampai ada pertanyaan yang terlontar dari Nabi kan, apa mungkin umatku itu mengusirku? Kenapa Nabi bertanya begitu? Satu saja sebabnya, karena pada masa itu umatnya sedang cinta-cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Rakyatnya itu yang ada di Mekah, seluruh orang-orang Quraisy,
Itu lagi memuji Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada dalam gambaran kok Nabi diusir, itu nggak ada. Kok Nabi tidak diterima, itu nggak ada. Ya. Tapi Waraqah mengatakan begitulah dia. Para nabi sebelummu ketika menyampaikan apa yang ingin disampaikan mendapat penolakan dari kaumnya. Karena itu Nabi kan belum tahu apa yang mau disampaikan. Wahyu baru turun 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Ya, kan? Belum ada yang lain. Maka Nabi kala itu belum tahu bagaimana. Ya. Sudah lepas dari cerita ini, ya, Waraqah bercerita seperti itu, yang lebih membingungkan lagi bagi Nabi Muhammad SAW adalah tidak ada lagi kejadian bertemu dengan Jibril. Ya. Tidak ada lagi kejadian bertemu dengan Jibril. Maka disebut dengan fatrah inqita'ul wahyi. Masa di mana wahyu terputus. Masa di mana wahyu terputus. Jadi wahyu nggak turun lagi sama Nabi. Ya, ada yang mengatakan 6 bulan. Ya, ada yang mengatakan 1 tahun. Bahkan ada beberapa riwayat yang mengatakan 2 tahun. Kan lumayan lama ya. Kita ambil sajalah jarak yang paling dekat 6 bulan. Itu yang ada dalam Sirah Ibnu Hisam. 6 bulan. Dalam masa itu, 6 bulan wahyu nggak turun itu, Waraqah meninggal. Waraqah itu meninggal. Jadi Nabi mau tanya sama siapa? Ya, gimana ini? Tanya ke Khadijah, Khadijah nggak punya ilmunya juga. Kan tahu apa? Khadijah hanya punya keyakinan bahwa yang datang kepadamu makhluk baik. Udah itu aja. Tapi Nabi bingung kenapa Warqa mengatakan bahwa makhluk ini tidak datang kecuali mereka yang akan diutus menjadi Nabi akhir zaman. Belum belajar tentang banyak apa itu Nabi. Ya, apa yang akan disampaikan, nggak tahu. Nah, Warqa meninggal nggak lama dari itu. Maka Nabi bolak-balik menuju ke Gua Hira lagi. Ditunggu sambil dilihat ke atas langit. Nggak ada, di atas langit nggak ada. Oke. Itu yang membuat Nabi dalam tanda kutip gitu ya, bukan ini hanya perumpamaan saja. Bingung tapi di atas bingung. Bingung, ya, bukan hanya sekedar bingung biasa, bukan. Tapi bingung yang membuat jiwa beliau itu agak sedikit goncang lah gitu. Ini gimana? Kalau memang betul perkara itu perkara besar, kok tidak ada jawaban? Gitu. Banyak beberapa riwayat di sana yang menyampaikan tentang masa ini, di mana kebingungan yang luar biasa juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Nah, saya tidak bercerita tentang beberapa riwayatnya, tetapi saya hanya ingin mencoba untuk mengambil hikmahnya, bahwa masa terputusnya wahyu itu Nabi sedang dipersiapkan. Allah sedang mempersiapkan mental Nabi Muhammad SAW. Sehingga nanti turun wahyu berikutnya, Nabi sudah siap. Tidak langsung kasih wahyu, tidak langsung dikasih lagi, tidak langsung dikasih. Ada masa dulu. Tetapi Nabi berpikir, karena sebelumnya belum pernah. Sebelumnya Nabi belum pernah berpikir tentang dirinya akan diangkat menjadi Nabi, belum pernah. Dan tidak tahu apa itu Nabi. Nah, dikasih waktu itu berhenti, baru di situ. Nah, ada ya, beberapa yang mengatakan dalam riwayat, di waktu berhenti wahyu itu, bukan berhenti begitu saja, tidak. Tetapi Nabi ada muqaddimatul wahyi. Pembukaan wahyu itu sudah ada. Dengan apa? Dengan mimpi yang selalu benar. Mimpi yang selalu benar itu bagaimana? Mimpi yang selalu benar itu, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau malamnya mimpi, paginya terjadi. Ya. Contoh bahasa kita gampangnya, malam mimpi makan nasi uduk. Pagi, selesai pengajian begini, betul menunya nasi uduk. Itu kan mimpi yang pasti terjadi di pagi harinya. Ya kan? Malam mimpi jalan-jalan ke sana. Betul, jalan-jalan. Gitu. Nah, itu begitu. Gitu. Itu muqaddimatul wahyi namanya. Pembukaan wahyu. Permulaan wahyu. Ada juga mimpinya itu seperti matahari terbit aja di waktu fajar. Jadi seolah kalau film itu hanya matahari yang bersinar. Itu muqaddimah. Sampai akhirnya wahyu kedua turun. Wahyu kedua turun. Nah, ketika wahyu kedua turun,
itu beliau posisi sedang berada di Gua Hiro lagi. Wahyu kedua turun, itu posisi sedang berada di Gua Hiro. Dan setelah ini tidak lagi ke Gua Hiro lagi. Kenapa ke Gua Hiro? Nah, ke Gua Hiro yang setelah wahyu pertama turun sudah bukan lagi bertahanus, ya, sudah bukan lagi mempersiapkan diri supaya nanti bisa bagaimana apa yang dilakukan ketika nanti diangkat oleh umatnya menjadi oleh rakyatnya menjadi pemimpin. Udah enggak, karena di masa ada yang mengatakan tadi waktunya, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 1 tahun, masa terputusnya wahyu, Nabi Muhammad SAW ke Gua Hiro menanti wahyu. Jadi ke Gua Hiro yang setelah kedatangan Jibril pertama, itu udah menanti wahyu. Tiap di Gua Hiro melihat ke langit terus. Kebayang ya? Ya. Kalau kayak orang sekarang itu apa bahasanya, Mbak? Tiba-tiba nggak apa-apa gitu datang, cuma bengong ngeliatin langit. Kalau orang nggak tahu mungkin dibilang kesambet. Ya. Karena hari-hari begitu aja. Datang ngeliatin ke langit, datang ngeliatin ke langit. Yang Masya Allahnya Nabi punya istri yang menguatkan. Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Khadijah masih memberikan kesempatan kepada suami. Dan Khadijah masih yakin betul bahwa makhluk memang yang datang kepada Nabi itu makhluk baik, seperti yang dikatakan oleh Warokoh. Walaupun nggak bisa tempat bertanya lagi, nggak ada tempat bertanya karena Warokoh sudah meninggal. Tapi Khadijah tidak menekan Nabi, tidak, nggak tahu kalau istrinya bukan Khadijah radhiyallahu anha mungkin sudah marah-marah. Udahlah, nggak usah berangkat ke sana lagi, malah jadi kayak orang nggak lurus. Nggak mau ngeliat suaminya begitu gitu ya. Alhamdulillah. Sampai akhirnya datang wahyu. Ya, sampai akhirnya datang wahyu. Suara bisa didengar jelas ya. Kalau ada mulahadhat atau apa tidak ada. Datang wahyu kedua. Nabi lagi ada di Gua Hiro lagi. Ini lebih lagi karena malaikat Jibril tidak datang menyergap dari belakang, Bapak Ibu. Malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya di angkasa raya, di langit. Kala itu menjadi hitam langit. Menjadi hitam. Dan Nabi SAW ketika melihat, karena malaikat Jibril itu mengatakan, Ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad, engkau adalah Nabi akhir zaman. Wahai Muhammad. Itu dulu mukadimahnya. Kaget Nabi SAW. Apalagi begitu melihat, ya, Nabi menyampaikan bahwa malaikat Jibril menunjukkan wujud aslinya dan yang terlihat hanya ujung sayapnya. Ujung sayapnya. Bisa kebayang ya betapa besarnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya menunjukkan ujung sayapnya, dan ujung sayapnya itu, kata Nabi Muhammad SAW, sadama bainal ufuq. Ujung sayapnya itu nutup, ya, dari ujung timur ke ujung barat. Menutup langit. Itu baru ujung sayapnya. Satu ujung sayap. Padahal malaikat Jibril punya ribuan sayap. Nggak kebayang gimana besarnya gitu malaikat Jibril. Nabi pingsan. Melihat itu Nabi pingsan. Karena nggak biasa. Bukan sesuatu yang ringan. Nabi pingsan. Kembali siuman, melihat ke langit, panggilan yang sama. Tetapi tidak pingsan lagi, karena sudah ya agak persiapan gitu. Nah, begitu selesai dari pingsan beliau, ada panggilan lagi sekaligus menyampaikan apa? Ayat berikutnya. Ayat berikutnya setelah ayat Al-Alaq apa? Setelah Iqra apa? Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir. Qum fa'anzir. Wa rabbuka fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir. Wa rujza fahjur. Surah Al-Muddathir. Wahai yang yang tertidur. Qum fa'anzir. Bangun dan beri peringatan. Dan Tuhanmu
Fakabbir, besarkanlah. Dan bajumu fatahhir, sucikanlah. Warujza, dan segala bentuk kesalahan, dosa, tinggalkan. Gitu ya. Itu yang diterima berikutnya. Bukan panjang ya, bukan panjang. Baru Nabi sadar. Dan teringat kembali apa yang dikatakan Waraqah. Benar ini Jibril. Baru ada momen kala itu antara Nabi SAW itu saling berkenal gitu dengan Jibril. Oh, diingat-ingat. Gitu ya. Baru datang ke rumah, sudah tidak lagi dalam kondisi. Datang ke rumah, udah berapa lama sering ke sana? Kalau kita ambil riwayat, ada yang mengatakan 6 bulan, satu lagi ada yang mengatakan 1 tahun, bolak-balik ke Gua Hiro. Ya, sampai akhirnya turun wahyu kedua. Tapi juga dengan persiapan beberapa yang Allah siapkan untuk Nabi Muhammad SAW. Tadi ada mimpi, ada. Datang ke rumah, langsung jumpa dengan Khadijah. Wahai Khadijah, waktunya tiba. Tiba waktunya. Bingung Khadijah radhiyallahu anha. Tiba waktunya untuk apa? Wahyu sudah turun. Dan aku yakin bahwa itu adalah Jibril seperti yang diceritakan. Baru menyampaikan wahyu itu kepada Khadijah. Tapi bagaimana cara dakwahnya? Bagaimana? Belum tahu. Hanya faham bahwa kum fa'angdir. Kum fa'angdir. Nanti Bapak Ibu lihat dalam surah Al-Muddathir. Kalau kita buka surah Al-Muddathir. Karena nanti ada setelah itu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah surah Al-Muzammil. Kalau dalam surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir, wahai yang tertidur, bahasanya. Qum, bangun. Kenapa tadi? Karena beliau mendapatkan wahyu dari mana? Dari tidur pingsan. Bangun, ya. Ada panggilan lagi dari langit, baru turunlah wahyu ini. Qum, bangun, fa'andir, dan berikan peringatan. Warabbaka fakabbir, dan Tuhanmu besarkan. Nah, jadi poinnya di mana? Poinnya satu, qum, diminta untuk bangun. Ya, yang kedua, fa'anzir, diminta untuk memberikan peringatan. Jadi sudah memberikan peringatan. Yang diberikan peringatan apa? Ada yang namanya Rabb. Rabbaka, Allah, fakabbir, besarkan. Nanti Jibril akan datang menjelaskan tentang makna ini. Ya, jadi modal pertamanya itu sampai pada Al-Muddathir ayat ke-5. 1-5 gitu kan. Tapi maknanya sudah tahu. Ada kalimat kum, dia diminta untuk bersiap. Ada kalimat fa'anzir, diminta untuk mendakwahkan, jadi bukan untuk sendiri. Apa yang didakwahkan? Rabbaka, ada Rabb, ada Tuhan, ada Allah, fakabbir, diminta untuk membesarkan. Nah, belum banyak ayat turun nanti, ya. Wasiyabaka, bajumu, fatahhir, sucikan. Belum ada syariat sholat. Nanti baru setelah ini berselang beberapa saat, Jibril datang mengajarkan tentang sholat. Ya. Berarti tidak lama nanti akan ada apa? Syariat sholat. Jadi yang didakwahkan tentang Rabb, Allah, yang didakwahkan pertama kali tentang sholat, ya, bersuci dan sholat, dan yang ketiga didakwahkan rujza fahjur. Segala macam bentuk dosa harus ditinggalkan. Kalau ada pertanyaan kira-kira, poin yang Al-Muddathir ayat ke-5, minta ditinggalkan segala dosa. Dosa apa? Dosa apa? Dosa mencuri, dosa berzina, dosa bohong, dosa korupsi, ya, dosa membunuh. Dosa apa yang minta ditinggalkan? Belum. Yang diminta ditinggalkan kali itu dosa apa? Dosa kesyirikan. Dosa menyembah selain Allah. Bukan yang lain. Jadi ini 4 nilai dakwah pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Makanya ketika Nabi sampai di sana, mendakwahkan itu kepada Khadijah, ya, lalu Khadijah mengikut, eh, masuk ke Islam, gitu ya, masuk ke Islam. Kok caranya udah tahu juga? Sudah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diberitahu oleh Jibril. Bagi mereka yang ingin masuk ke dalam agama dan ajakanmu ini, ya, maka dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka Khadijah ikut. Khadijah ikut. Wanita pertama yang masuk ke dalam Islam adalah Khadijah. Bahkan bukan hanya itu. Manusia pertama yang menjadi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Khadijah. Di dalam rumah itu ada Ali. Ya. Di dalam rumah itu ada Zaid ibn Harithah yang sama-sama usianya masih sekitar 8-9 tahun. Usianya masih usia relatif muda ya. Mengatakan 10 tahun. Itu masih relatif kecil. Belum paham tentang kondisi. Padahal itu ada di rumah. Itu ada di rumah. Ada beberapa putri-putri Nabi juga. Tapi usianya juga belum besar. Ya, usianya masih sama usia dengan usianya Ali radhiyallahu anhu, ya, antara 8 sampai 10 tahun. Ya. Tetapi yang ngeh pertama kali adalah Ali radhiyallahu anhu. Begitu melihat ini kok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah melakukan gerakan yang nggak biasa dilakukan oleh orang Quraisy. Anak 10 tahun ngelihat gitu. Ini di awal-awal itu. Ditanya oleh Ali, wahai saudaraku, karena memang sepupu kan, Nabi Muhammad kan sepupu ya dengan Ali. Apa yang kamu lakukan itu? Walaupun ini 10 tahun, saudaranya, sepupunya 40 tahun. Sebenarnya udah kayak bapak sama anak. Ya. Cuman karena sepupu, jadi kan nggak manggil kakak, kalau bahasa kita begitu. Apa yang dilakukan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ini salat, wahai Ali. Ini salat. Mungkin ada dari bapak ibu yang bertanya, lah kan baru ayat tadi yang turun, kok udah bisa salat? Nggak lama dari ayat itu turun, kan ada nilai salatnya ya. Salatnya yang mana? Yang menunjukkan perintah salat mana di sini? Wa thiyabaka fatahhir. Itu ayat menunjukkan perintah salat. Berselang beberapa waktu, Jibril datang mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tata cara sholat. Walau sholatnya belum 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu nanti di saat kapan? Nabi Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, barulah ada perintah sholat yang jumlahnya 5 waktu. Tetapi perintah sholat bukan dimulai dari Isra dan Mi'raj. Perintah sholat dimulai dari hari pertama wahyu ini turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya waktunya saja. Ya. Di antara ulama berbeda pendapat. Lalu di awal waktunya kapan? Ada yang mengatakan waktunya di saat waktu sebelum terbit dan sesudah terbenam matahari. Jadi bahasa kita sekarang hanya ada 2 waktu itu. Waktu subuh dan waktu maghrib. Ya. Lalu ada yang mengatakan 3 waktu, subuh, zuhur, dan maghrib. Ya, nanti digenapkan akhirnya dalam Isra dan Mi'raj itu menjadi 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Tapi ketika awal ini tidak 5 waktu. Jumlah rokaatnya juga tidak seperti sholat 5 waktu. Karena semua jumlah rokaatnya 2. Subuh 2, ya, maghrib 2. Subuh 2, zuhur 2. Ini beberapa riwayat. Karena kisah tentang sholat sebelum Isra dan Mi'raj itu tidak banyak dibahas lagi ya, oleh para sahabat, sehingga dalil yang sampai untuk meriwayatkan tentang bagaimana ini kisah sholatnya ya, itu berbeda di antara perawi riwayat dari sejarah Nabi. Kenapa kok nggak dibahas lagi? Karena memang sudah datang syariat yang baru. Ya. Syariat setelah Isra dan Mi'raj, sholatnya 5 waktu dengan jumlah rakaat yang sudah ditentukan. Nah, tapi syariat sholat bukan dari sholat Isra dan Mi'raj, dari awal sudah ada. Nah, Ali melihat itu radhiyallahu anhu. Maka dikatakan oleh Nabi, ini sholat. Begini, begini, begini. Sahabat Ali karena masih muda ya, bukan masih muda bahasanya, masih anak-anak. Ya. Jadi belum juga mendapat penekanan. Istilah ini juga kan belum mukallaf. Ya. Nah, yang geger sekitaran Nabi. Tetangganya lah bahasa kita. Ya. Karena Nabi mencoba dengan Khadijah memetakan ini perintah.
Kum fa'angtir. Bangun dan beri peringatan. Artinya harus disampaikan ini. Bukan untuk kita aja, Khadijah. Bukan sholat hanya untuk kita, bukan keyakinan bahwa Tuhan itu adalah esa, ya satu, hanya bukan untuk kita. Diminta untuk meninggalkan penyembahan berhala, bukan hanya untuk kita. Kita harus sampaikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk menyampaikan, tetapi diam-diam. Siapa yang dilihat bisa disampaikan, siapa yang mulailah sebenarnya di antara tetangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang mulai tahu apa yang dilakukan oleh Nabi. Agak sedikit mereka cerita-cerita gitu ya. Agak sedikit mereka bergunjing dengan yang lainnya bahwa Muhammad begini dan begini. Tetapi di antara mereka tidak terlalu peduli karena memang masa itu Bapak dan Ibu. Ini qadar Allahnya gitu ya. Takdir Allahnya ini. Di masa itu banyak orang yang mengaku menjadi seperti Nabi Muhammad. Faham tidak? Jadi di Mekah kala itu dan di seputarannya yang mengaku didatangi oleh apa yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW itu ternyata bukan cuma satu. Yang aku bahasa simpelnya, yang mengaku menjadi nabi di masa itu bukan cuma Nabi Muhammad, tetapi ini juga takdir gitu. Sehingga orang tidak langsung memusuhi Nabi di hari pertama dakwah. Karena kalau langsung gitu ya, itu akan lebih apa ya, istilahnya akan lebih sulit bagi Nabi. Jadi orang langsung apa yang ada pada apa yang terjadi pada Muhammad. Dia begini. Oh, itu mah kayak yang itu paling. Dia juga ngaku-ngaku udah biarin aja. Kalimat biarin aja loh. Ini kalau kita lihat dalam sejarah, ini hikmahnya itu. Kenapa sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, banyak orang yang ngaku-ngaku menjadi nabi. Ya. Ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh omongan-omongan orang Yahudi, dipengaruhi oleh omongan-omongan orang Nasrani, gitu ya, yang mengatakan bahwa Nabi akhir zaman itu akan turun di masa itu. Maka di Syam banyak orang ngaku Nabi, di banyak orang ngaku Nabi, semua ngaku. Ya. Dan itu tersebar gitu, sampai di Mekah. Maka ketika Nabi menyampaikan bahwa beliau adalah seorang Nabi yang diutus untuk memberikan peringatan, orang-orang Mekah karena itu iya nggak ambil pusing, nggak biarin aja lah. Nanti juga ada waktunya. Nah, yang berbeda siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berbeda. Kenapa berbedanya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengar tentang apa yang ada pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini agak terlambat, Bapak. Agak terlambat. Nggak di hari pertama wahyu turun itu beliau tahu. Padahal Abu Bakar itu tetangganya Nabi paling dekat. Rumahnya gandeng. Ada yang mengatakan hanya jarak beberapa rumah saja. Itu satu. Yang kedua, teman dekatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, teman yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Tapi masalahnya kenapa kok yang lain tahu, Abu Bakar nggak tahu? Padahal udah berjalan beberapa hari kan, beberapa masa gitu. Kok Abu Bakar nggak tahu? Abu Bakar nggak tahu bukan karena nggak tahu Bapak Ibu. Abu Bakar nggak tahu karena pada masa Nabi jumpa malaikat Jibril di Gua Hiro, datang ke Waroko, bolak-balik segala macam, sampai dengan wahyu berikutnya turun, Abu Bakar sedang tidak berada di Mekah. Kalau Abu Bakar ada di Mekah, maka niscaya Khadijah pun akan menyampaikan hal itu kepada Abu Bakar, karena Khadijah, Abu Bakar, Nabi, dan beberapa orang yang lain kala itu yang ada di Mekah, termasuk orang yang tidak percaya dengan keyakinan nyembah berhala, dan mereka ini termasuk orang yang tidak pernah sujud sama berhala sama sekali. Jadi mereka punya komunikasi di antara satu dengan yang lain. Tetapi kala itu Abu Bakar tidak berada di situ. Nah, Abu Bakar sedang kemana? Abu Bakar sedang bawa barang dagangannya, Pak. Nah, saat bawa barang dagangannya itu ada sesuatu yang luar biasa Abu Bakar jumpai. Maka akhirnya Abu Bakar tidak sampai menyelesaikan dagangnya. Orang dulu dagangnya bukan sehari dua hari, Pak. Kalau dagang bisa 2 tahun baru pulang. Nah, Abu Bakar nggak langsung menyelesaikan dagangnya, langsung pulang. Kenapa? Kala itu Abu Bakar lagi dagang ke Yaman. Bawa barang dagangan, 100 ekor ontaknya menuju ke Yaman. Mau dagang di Yaman. Tapi belum sampai di Yaman. Seperti biasa, kalau lagi singgah di satu tempat. Karena tadi kan, Abu Bakar ini nggak mau nyembah berhala. Jadi hatinya itu sebenarnya sudah dapat hidayah, cuman belum tahu bagaimana caranya. Gitu. Makanya Abu Bakar ini biasanya kalau lagi dagang ke satu tempat, itu nggak hanya sekedar dagang. Kadang-kadang kalau di situ ada pendeta,
Maka Abu Bakar ini datang ke pendeta, belajar tentang apa yang ada pada pendeta, dagangannya dipasrahkan sama anak buahnya. Nah, jumpalah di Yaman itu dengan seorang pendeta. Begitu datang nih Abu Bakar, ditanya oleh pendeta ini, kamu dari mana? Saya datang dari Mekah. Kenapa kamu kesini? Loh, kaget Abu Bakar. Emang ada apa? Ketahuilah bahwa saatnya sudah tiba. Apa yang termaktub dalam kitab kami, bahwa Nabi akhir zaman itu akan datang. Dan dia akan diutus dari tempatmu. Kaget Abu Bakar, siapa gerangan orang ini? Mungkin ada di otak Abu Bakar radhiyallahu anhu beberapa nama gitu kan, siapa, tapi kok nggak tahu nih, apakah fulan, apakah fulan. Dan ketahuilah bahwa dia akan mendapatkan tekanan dari kaumnya, dan akan ada orang yang berada di sisinya menjadi penopangnya, yang akan menjadi sahabatnya, bahasa kita nanti begitu, tapi bahasanya dia menjadi penopang. Abu Bakar mengatakan, aku harap dia adalah aku. Jadi Abu Bakar tidak mengharap jadi nabinya, tuh ya. Abu Bakar mengharap apa? Menjadi penopang sang nabi. Lalu pendeta mengatakan, dalam kitabnya termaktub cirinya. Apa dia? Di kakinya ada tanda. Maka Abu Bakar langsung menunjukkan, apakah ini tandanya? Karena di kaki Abu Bakar itu ada tanda, ada bekas tanda. Lalu pendeta mengatakan, ini dia tandanya. Maka segeralah pulang dan jadilah penopang bagi nabi itu. Abu Bakar segera pulang, dagangannya ditinggal, dikasih sama siapa? Anak buahnya. Enggak, kamu aja yang ngurusin dagang. Mau kemana ini? Bosnya pergi, mau pulang. Berangkatlah Abu Bakar menuju ke Mekah. Sampai di Mekah, kejadian tadi kan, geger kan orang, tetangga-tetangga. Kenapa? Karena Muhammad ngaku jadi nabi. Muhammad ngaku jadi nabi. Baru sadar Abu Bakar. Oh, ternyata yang jadi nabi adalah Muhammad, sahabat dekatnya. Langsung datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Begitu sampai di rumah Nabi SAW, Abu Bakar bertanya, wahai Muhammad, apakah benar apa yang disampaikan oleh orang-orang, bahwa engkau begini, begini, begini? Maka Nabi mengatakan, benar wahai Abu Bakar. Lalu bagaimana ajarannya? Disampaikan oleh Nabi. Lalu Abu Bakar nggak pakai tunggu lama, langsung apa? Bagaimana cara aku bisa menjadi pengikutmu? Diajar. Dan Abu Bakar nggak pulang itu, langsung bersyahadat di situ. Makanya orang dari golongan lelaki pertama, lelaki dewasa pertama yang masuk ke dalam Islam, dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cuman ada perantaranya tadi. Kenapa bisa langsung? Ya, makanya disebut juga As-Siddiq yang membenarkan. Nah, yang Masya Allah luar biasanya, Abu Bakar As-Siddiq ini, begitu pulang, Pak. Begitu pulang, itu nggak nyampe ke rumahnya, kecuali sudah mendakwahkan ini kepada beberapa. Ya, jadi, apa yang disampaikan, apa yang didengar oleh Abu Bakar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluar dari rumahnya, langsung, ya, padahal rumahnya kan nggak jauh dari rumah Nabi. Tapi dalam perjalanan pulang itu, ada 3 orang yang langsung masuk ke dalam Islam. Masya Allahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi begitu jalan keluar rumah mau ke rumahnya, ketemu dengan pulang, dikasih tahu masuk Islam. Baik, sudah ini ya, sudah syuruk ya nampaknya, jamaah sudah memberikan. Saya kira cukup sekian. Nah, insya Allah nanti kita akan cerita fase berikutnya. Ternyata dakwah tidak bisa terus-terusan begitu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti model dakwah dengan namanya dakwah sirriyah. Apa itu dakwah sirriyah? Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya udah, nanti pertemuan berikutnya laptopnya sudah oke, jadi mungkin gambarnya tidak gelap. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaannya ringan-ringan saja, Ustaz. Ya, kedengaran Pak suara kurang terdengar. Apa arti Nabi, kalimat Nabi itu, apa artinya Nabi itu? Yang kedua, bahwa tadi Ustaz mengatakan bahwa Muhammad melakukan sholat setelah mendapatkan wahyu yang pertama. Saya bingungnya ini, Ustaz. Yang dibaca surat apa? Memang Jibril yang ngajarin, tapi yang dibaca surat apa? Fatihah itu belum turun, Ustaz.
Jadi kan dibaca itu surat apa itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus. Pertanyaannya bagus. Yang pertama ini kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak salah nanti kalau salah diluruskan pertanyaannya Pak ya. Pertanyaan yang pertama, apa arti Nabi ya? Betul. Betul ya? Baik. Apa arti Nabi? Nabi dan Rasul jika tidak dipisah maka dia punya makna yang sama. Nabi itu anba ya, yang mendapatkan berita. Berita di sini secara syariat adalah wahyu, mendapatkan syariat, ya, yang mendapatkan syariat. Jadi yang disebut sebagai Nabi itu yang mendapatkan syariat. Syariat itu ada ibadah, ada qanun, ada muamalah, ada segala macam. Kalau bahasa kita gampangnya syariat di kita itu termaktub dalam apa? Al-Quran dan hadis. Aturan. Ya. Kalau tidak dipisah antara Nabi dan Rasul semua sama makna. Tapi kalau dipisah maka maknanya berbeda. Kalau Rasul ada perintah untuk apa? Menyampaikan kepada yang lain. Ya. Dengan syariatnya. Sedangkan Nabi sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain, tetapi dengan syariat mengikut syariat Nabi. Maka dari itu Nabi jumlahnya banyak. Ya. Nabi jumlahnya banyak. Rasul lebih sedikit. Ya. Maka ada istilah Nabi dan Rasul. Ya. Itu adalah Nabi yang memiliki syariat baru dan diminta untuk menyampaikan kepada umat. Ada Nabi yang mengikut syariat sebelumnya. Itu kurang lebih dari makna Nabi dan Rasul. Nah, yang sesuai dengan yang kita kisahkan juga pada kesempatan kali ini. Itu sholatnya gimana? Nah, pertanyaan baru. Sholatnya gimana? Yang diajarkan oleh Jibril itu apa? Kan Al-Fatihah belum turun, baru Iqra sama Al-Muddathir, itu pun awal-awal. Sholatnya pakai apa? Jibril mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebahagian gerakan, karena nanti gerakan sholatnya juga tidak mutlak seperti gerakan kita, karena setelah Isra dan Mi'raj itu semuanya penyempurnaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari gerakan dan bacaan, dari gerakan dan bacaan. Yang ini tidak, ya. Tetapi berbeda pendapat di antara riwayat gerakan dari. Secara umum ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti ketika mulai dakwah jahriyah, Nabi ketika sujud di dekat Ka'bah itu orang-orang kafir Quraisy apa? Membawa kotoran binatang lalu dilempar ke bawah. Ini salah satu riwayat yang menunjukkan sholat pada masa sebelum Isra dan Mi'raj sujud. Ada ketika Nabi sedang rukuk ditendang dulu, sehingga kepala Nabi ini membentuk, berarti ada rukuk. Jadi secara gerak. Nah, bacaan yang dibaca tidak ada bacaan yang hanya diminta untuk Rabbaka fakabbir, hanya membesarkan Allah. Ya, kalimatnya bahasa kita kalimat zikir. Ya. Jadi ketika takbir ada, saat berdiri ada zikir, hanya zikir saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ruku begitu, sujud begitu. Ya. Makanya nanti ada yang masih tetap kalimat-kalimat zikir. Contoh misalkan kita saat ini takbiratul ihram tetap menggunakan kalimat Allahu Akbar wa rabbaka fakabbir. Ya, ini dari surah Al-Muddathir kan, dan Tuhanmu maka besarkan. Ya. Waktu kita rukuk juga masih mensucikan Allah kan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhanallah. Waktu sujud juga masih ada kalimatnya ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu kalimat-kalimat zikir. Jadi awal, nah Jibril nggak ngajarin paket lengkap kayak Isra Mi'raj. Sudah ada bacaan Al-Fatihahnya, ya, sudah ada gerakan yang harus disesuaikan sehingga nanti setelahnya akan disebut ini rukun dan sunnahnya dalam sholatnya. Itu ya. Pertanyaan bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada
saya cukupkan sekian. Insyaallah besok kita akan melihat bagaimana dakwah Nabi di masa awal dan bagaimana dakwah Nabi dengan metode namanya sirriyah. Bagaimana dakwah sirriyah itu insyaallah kita akan bahas pertemuan. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sirah Nabi fase sebelum kenabian, dan insya Allah kita akan masuk babak baru, babak kedua dari hidup Nabi Muhammad SAW adalah fase kenabian sebelum hijrah. Nanti babak ketiga dari kehidupan sejarah Nabi adalah fase kenabian setelah hijrah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.